Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Bang Manus. So, di video kali ini kita akan bikin video baru. Setelah sekian lama gue nggak bikin video baru, akhirnya upload lagi nih. Ya, kali ini gue mau sedikit berbagi apa kesenangan gue ini, cuy. Jadi kali ini gue baru habis rakit PC setelah video terakhir gue, kalau kalian sudah dengar ya, tentang laptop gue yang lama yang sudah menemani gue kurang lebih di tahun ini masuk tahun kelima. Dan kali ini akhirnya kita rakit PC, cuy. Ya, ini video kali ini kita rakit PC dengan budget yang cukup minim, under 10 juta. Dan tapi ini bisa untuk editing buat beberapa tahun ke depan menurut gua. Oke, apa aja sih part-part yang gue pakai? Yang pertama, prosesor. Dari prosesornya sendiri, dari prosesor gue menggunakan AMD Ryzen 5 2600 yang sudah 6 core 12 thread. Kenapa gue pakai ini? Karena ya gue nanya beberapa temen gue yang ngerti teknologi seperti Icalaci dan beberapa temen gue lainnya, itu mereka menyarankan untuk menggunakan AMD Ryzen 5 2600 untuk budget. Mungkin kalau gue ada budget lebih, tadinya gue mau ngambil yang 3600. Karena budget gue ngepres, akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan 2600. Dari motherboard sendiri gue menggunakan ASRock B450M HDV R4. Dan ini sudah bisa overclock. Cuman gue nggak menggunakan fitur overclocknya itu sendiri karena ya gue masih awam banget dalam dunia per-PC-an ini, cuy. Dan dari random access memory atau dari RAM, gue menggunakan dari Adata XPG D30 yang kapasitasnya 16 GB 8x2 DDR4, yaitu dengan kecepatan di 3000 mHz. Dan juga kenapa gue menggunakan RAM 3000 mHz dan dual channel ini, karena AMD sendiri pun lebih menyukai dengan yang namanya RAM yang kenceng dan juga RAM yang berkapasitas besar dan dual channel. Oke, untuk penyimpanan gue menggunakan SSD dari Galax 240 GB. Kenapa gue tidak menggunakan yang lain? Karena kemarin gue terburu-buru buat belinya. Akhirnya gue lebih memilih Galax. Itu sih alasannya. Oke, lanjut lagi dari segi grafik. Untuk grafik card gue menggunakan MSI GTX 1650 Super 4GB GDDR6. Kenapa gue menggunakan ini? Karena ini memang cukup menurut gue untuk keperluan gue editing ke depannya gitu. Dibandingkan komputer gue atau laptop gue yang sebelumnya, itu cukup jauh banget, cuy. Perbedaannya yang gue rasain itu cukup jauh. Oke, dari power yang gue pakai adalah FSP HV Pro 550 watt. Ya, kenapa gue pakai ini? Karena ya rekomendasi dari beberapa orang dan rekomendasi juga dari beberapa situs untuk mengangkat MSI atau GTX 1650 Super ini sebenarnya cukup untuk menggunakan 450 watt, tapi gue menggunakan 550 ya cukup lah, better lah untuk kedepannya gitu. Oke, untuk casing di sini gue pakai casing dari Kotak Gaming atau Cube Gaming yang tipenya Blick. Oke, ini pemberian dari adik gua. Untuk budget atau range total harga semua ada di sini. Oke, kalian cukup pause aja kalau mau lihat hasil atau range harga. Dan semua part ini gua kumpulin satu-satu. Jadi buat kalian yang mau rakit PC, ini keuntungannya yaitu kalian bisa ngumpulin partnya satu-satu. Tapi buat harga kalian nggak bisa berpatokan dengan video gua, karena untuk range harga itu setiap bulan atau setiap minggunya bakal berubah karena tergantung mengikuti naik turunnya dolar, cuy. Oke, untuk monitor sendiri di sini gue pakai monitor ya hibahan aja. Dan mousepad yang gue beli ini gue beli di Tokopedia, di store-nya gue dan cewek gue. Jadi gue beli, gue jual gitu. Nah, gue ada stok banyak. Untuk mousepad sendiri gue jual dengan harga yang cukup terjangkau banget untuk mousepad RGB seperti ini. Dan dia cukup tuh, kalau kalian lihat keset dan nyaman gitu ya. Itu kalian bisa langsung cek aja di deskripsi link pembeliannya. Langsung aja kalau kalian yang mau beli mousepad seperti ini. Dan oke, untuk lanjutannya kita langsung lihat aja performa dari komputer gue ini, cuy. Ya,
Ini gua rakit bener-bener untuk keperluan editing, jadi nggak ada sedikit pun buat gaming. Ya mungkin karena gua pakai buat gaming sedikit-sedikit banget sih, bener-bener sedikit gitu. Sisanya bener-bener keperluan editing YouTube, ya nggak terlalu. Ya biasa-biasa aja lah, gitu loh. Oke, gimana buat performanya menurut kalian semua? Menurut gua ini udah cukup banget buat memadai kebutuhan editing atau rendering gua yang gua gunain untuk video di YouTube atau mungkin di Instagram. Dan buat teman-teman yang mau berpatokan dengan video gua, silakan kalian screenshot aja. Dan buat kalian yang mungkin ada saran buat gua, apa yang harus gua perbarui seperti dari motherboard atau apa, mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, dan semoga gue bisa mengupload video tentang review-review teknologi seperti ini. Karena menurut gue review teknologi seperti ini cukup nyaman ya. Kita syuting di dalam studio seperti ini dan adem cuy. Oke, sekian dari gue Bang Panus. Terima kasih. Ciao.